sehingga kami termasuk orang yang tidak pernah bisa lupa kepadamu ya Allah. Setiap saat, dimanapun, kapanpun, hanya Engkau yang memenuhi hati kami. Ya Allah, jangan biarkan ada niat yang lain di hati ini selain mencari ridho-Mu. Ya Allah, putuskan kami dari berharap apapun kepada siapapun selain hanya berharap padamu. Jangan biarkan duniawi berikut isinya mempesona diri hati kami. Cukupkan hanya Engkau ya Allah, yang selalu ada dalam hati ini, yang selalu menjadi kerinduan kami siang dan malam. Ya Allah, jangan biarkan kami betah di dunia ini. Cukupkan waktu untuk berbekal pulang padamu. Wahai yang maha mendengar hati ini dalam kekuasaan-Mu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma atin nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin. Siapakah yang paling beruntung yang hadir ini? Yang sangat beruntung, yaitu yang merasa sedang dilihat Allah, sehingga apa yang dilakukannya hanya yang disukai Allah. Itu paling beruntung. Ada Islam, syahadat, bersaksi sudah Islam. Ada iman, percaya, beda lagi. Setiap yang Islam belum tentu punya kadar keimanan, tapi dia sudah bagus karena dia sudah bersaksi adanya Allah sebagai Tuhannya dan sudah bersaksi Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Tapi perubahan kebahagiaan, perubahan akhlak tergantung dari tingkat iman. Orang yang beriman berubah. Siapa yang makin kuat imannya, ciri khasnya adalah makin banyak ingat Allah. Jadi makin kuat iman seseorang, pasti makin susah lupa. Puncaknya ihsan. Nah ini ihsan ini tingkatan tertinggi. Anta'budallah ka'annaka tara wa illam takun tara fa innahu yara. Ini puncaknya nih. Ini para sahabat di sini, para waliullah di sini. Jadi hamba Allah yang diberi karunia oleh Allah susah lupa saja, karena setiap melihat, mendengar, merasa, semuanya pasti membuatnya semakin yakin ke Allah. Di mana-mana orang lihat, orang tidak lihat, orang muhsinin itu selalu merasa dilihat Allah. Jadi sudah tidak ngepek sama sekali. Ada orang, tidak ada orang, tidak ngepek karena yakin ada Allah. Orang lihat, orang tidak lihat juga tidak ngepek. Orang mau muji, mau nyaci, sama sekali itu sudah bukan sesuatu yang membingungkan, karena tahu yang muji izin Allah, yang nyaci izin Allah. Karena tahu yang muji dan yang nyaci itu dua-duanya makhluk Allah yang bisa berbuat baik muji maupun nyaci dengan izin Allah, dan dua-duanya ladang ilmu, ladang amal, ladang pahala. Jadi sudah tidak ribet lagi dengan omongan orang. Oh, udah lewat sakit hati. Orang dunia sakit hati itu dunia berharap ke makhluk. Ini sebagai cita-cita saja ya. Saya juga sangat ingin jadi orang ihsan, makanya doanya harus bagus. Pendek doanya, Allahumma ja'alni minal muhsinin. Kan Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahirin waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, jadikan saya menjadi orang yang bisa taubat, bisa mensucikan diri. Waj'alni
waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin, jadi hamba Allah yang soleh. Ada juga Allahumma ja'alni minal muttaqin, jadikan saya orang bertakwa. Allahumma ja'alni minal mutawakkilin, jadikan saya orang yang bertawakal. Topnya Allahumma ja'alni minal muhsinin, karena ini yang paling dicintai Allah. Di dalam Al-Quran 5 kali disebutnya. Ini paling tinggi dibanding yang lain-lain. Allahumma maaf, innallaha yuhibbul muhsinin, maka perintahnya wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi orang ihsan itu adalah orang yang di mana-mana tuh udah selalu merasa ditatap Allah, didengar Allah. Makanya kalau bicara juga udah tidak ribet dengan orang lain, suka atau tidak, kagum atau tidak, yang penting perkataannya disukai Allah, selesai. Karena kalau sibuk dengan membuat orang senang ke kita, tapi kalau Allah bikin tidak senang, tetap tidak senang. Nah, orang yang sibuk ingin disukai Allah, ada yang nanya, apa sih untungnya kalau disukai Allah? Ada hadis yang kurang lebih terjemahnya begini, kalau Allah mencintai seorang hamba, ini Allah Maha tahu ini, hamba ini dicintai oleh Allah karena Allah mengetahui segala pikiran hati hamba ini bertuju kepadanya. Allah memanggil malaikat Jibril, Jibril, aku mencintai fulan. Oh, ini keren sekali dicintai malaikat Jibril, maka cintailah ia. Kemudian malaikat Jibril memberitahu semua penghuni langit. Penghuni langit besar kemungkinan lebih banyak dari penghuni bumi ini. Bumi kecil, ya. Langit itu besar sekali. Dan semua penghuni langit tahu ini hamba Allah dicintai oleh Allah, dan mereka mencintainya. Jadi kalau orang mencintai di dunia masih sedikit, kalau dipencintai penghuni langit, itu keren. Terus orang mau sebel ke kita di dunia, nggak apa-apa, nggak ada apa-apanya. Nanti diturunkan oleh Allah ke makhluk yang dikehendaki Allah, jadi sayang ke kita. Jadi kita tidak usah bersusah payah ingin disukai orang. Bagaimana caranya? Om, bagaimana caranya disukai orang lain? Ngasih uang? Cuma segini, sakit hati, betul tidak? Caranya kita supaya disukai orang adalah sibuk saja ingin disukai Allah, karena hati orang yang ngebulak-balik adalah Allah. Di luar kekuasaan kita ini. Pengen disayang istri, disayang suami, disayang anak, disayang orang tua, itu bukan tugas kita. Tugas kita itu ingin disukai Allah, dan puncaknya yang disukai Allah adalah innallaha yuhibbul muhsinin. Halo, mikir apa ini? Cita-cita ya, saya juga baru cita-cita begini ya, tapi rasanya bahagia. Saya lihat guru saya yang udah memasuki, menurut pengetahuan saya, beda hidupnya, udah anteng saja. Yang disebut ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman. Jadi harusnya kita ya, walaupun belum masuk ke muhsinin, ke mukminin, anteng. Jadi ciri khas orang beriman tuh anteng. Tahu anteng apa? Bukan tenang, anteng ya. Jadi begini, karena tahu ya bahwa hidup ini ujian, hidup ini sepenuhnya ujian. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, bahwa hidup ini sepenuhnya adalah ujian, baik yang tidak cocok atau kita nyebutnya keburukan karena nggak cocok jadi nyebut buruk ya kan, ataupun kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Jadi tahu bahwa apapun yang terjadi itu izin Allah dan pasti ujian.
Dan cuma dua, kalau nikmat dia bersyukur, fakana khairullah. Kalau dia dapat yang tidak cocok, itu dia sabar, fakana khairullah, itu pun baik baginya. Jadi anteng. Nah, kita kan sangat riweh dengan sikap orang. Sedang orang yang beriman bagus itu bukan sikap orang, tapi sikap kita terhadap sikap orang. Kan gini, ini latihannya ya. Kenapa kita sakit hati? Karena kita berharap sesuatu dari dia, betul tidak? Ketika dia nggak senyum, judes. Padahal kan urusan kita bibir kita, bukan bibir dia. Dia mau senyum atau nggak punya manajemen sendiri, ya kan? Halo, sombong benar, tersinggung, capek hidup kayak gini. Tapi ketika kita baik ke orang, terus orang biasa aja, orang yang beriman, Allah menguji saya dengan orang yang bersikap biasa. Jadi bukan dia yang bersikap biasa, tapi Allah menguji kita dengan orang yang bersikap. Ada bedanya tidak? Ada. Kalau tadi kita orang fokusnya, kalau sekarang Allah fokusnya. Kita berbuat baik, dia tidak berterima kasih. Apa perkataan kita? Allah menguji kita dengan orang yang tidak berterima kasih. Izin Allah bukan? Ada hikmahnya tidak? Yang tidak berterima kasih makhluk siapa? Makhluk ciptaan Allah. Dia izin Allah berbuat begitu. Mungkin dia dosa ya karena dia kurang syukur, tapi bukan wilayah kita. Wilayah kita bagaimana menyikapi orang yang tidak tahu terima kasih. Satu, ini pelajaran dari Allah bahwa kita harus biasa berterima kasih. Nah, ini contoh jelek nih, orang nggak berterima kasih. Jadi ada orang tidak berterima kasih ke kita itu dengan izin Allah, ilmu supaya kita tahu terima kasih. Keren tidak? Nggak ada sakit hati loh kita dapat ilmu, ya nggak? Nih pelajaran tidak berterima kasih. Nanti kita ketemu dengan orang berterima kasih. Maaf ya, saya pernah jumpa nih dengan seorang ustazah senior, diundang ke rumahnya. Lalu pulangnya tuh begini, ini tidak pernah lupa sampai sekarang, beliau sudah wafat. Nuhun pisan. Itu kata nuhun itu sama aja hurufnya, tapi kok dalam sekali. Nuhun, atur nuhun. Ini bahasa Sunda ya. Saya sampai bingung, kok dalam sekali ini teh. Apa sih ini yang membuat perkataannya sama, ya nadanya juga hampir sama, tapi kok rasanya tuh beda sekali gitu ya. Ya, ini pelajaran dari Allah. Betapa orang yang berterima kasih dengan ikhlas itu beda rasanya, dan gak pernah bisa lupa itu. Walaupun beliau sudah wafat, tapi pelajaran berterima kasih dapat. Nah, jadi sekarang misalkan kita ketemu dengan orang yang jengkelin, ya udah, sok terserah ibu ya, pokoknya nggak ada berantem. Akan ada itu orang yang tadi itu jengkelin itu. Akan ada, nggak akan semuanya rata. Kita akan ketemu orang baik, ketemu yang biasa, ketemu yang kurang baik, ketemu yang tidak baik, ada yang ketemu sangat baik. Ini semua demi Allah, biiznillah. Semuanya ladang ilmu, semuanya ladang amal, semuanya ladang kebaikan bagi kita. Kalau tidak melihat makhluk sebagai objeknya, tapi Allah sebagai yang mengizinkan. Bisa dipahami tidak ini hadirin? Kan kita terus saja makhluk aja, contoh takut digigit anjing, harusnya bagaimana? Takut menggigit anjing lagi terbalik. Takut Allah mengizinkan anjing menggigit kita, karena anjing itu makhluk ciptaan. Apa pekerjaan anjing?
Terserah, saya mah nggak mau bertengkar, sok aja jawab sesukanya. Apa kerjaan anjing? Bawa acara, jangan menggonggong lah. Yusabbihu menjaga lagi. Yusabbihu lahu ma'fis samawati wa ma'fil ard, bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Jadi anjing teh bertasbih, anjing nggak milih jadi anjing, nggak milih, sama seperti kita nggak milih jadi orang. Coba kalau ibu-ibu ditakdirkan jadi bebek, ya pasti lagi ngendok ya kan. Ustadz Edi, mana Ustadz Edi? Punya berapa bebek? 200 toh. Ustadz Edi bebeknya 200. Yang ngendok berapa persen Ustadz? Hah? Turun lagi sekarang? Kurang kasih sayang itu. Makanya kalau lihat bebek, lihat kucing, sebetulnya sama dengan kita. Apa persamaannya? Sama-sama ciptaan Allah, sama-sama tidak pesan. Jadi kalau lihat kucing lapar, Masya Allah, engkau takdirkan kucing lapar datang ke saya. Beda dengan, kucing kurus, kucing peang kayak gitu, jijai. Pasti kurang iman. Kalau dengan iman, ini kucing ciptaan, ini kucing milik, kucing di dekat kita izin Allah bukan? Ya Allah, engkau datangkan kucing, ambil jambah roti ya, makan oleh kita. Ambil lagi yang rada murah. Kucing nggak ngerti jambah roti kan, saya ngerti. Kasih kucing dengan cara yang baik, jangan pakai kaki, nggak usah. Allah lihat kita tidak? Jawab, lihat. Sengaja Allah datangkan kucing, ada pahalanya tidak? Demi Allah, kalau ikhlas boleh jadi itu yang membuat kita bisa berangkat umroh. Allah tuh ngitungnya beda dengan kita, hadirin. Nolong seekor kucing bisa tuh dapat hidayah. Pernah, ini kisah nyata ya. Karena lihatnya ke Allah, ini belum nyampe ke Allah, tetapi memperlakukan dengan kasih sayang. Ini kisah nyata. Suatu saat ada seorang ulama cerita di masjid di Timur Tengah. Ada subuh tuh pemabok datang sholat subuh. Beberapa kali subuh terus lalu didatangi oleh ulama ya. Ini pada belum sampai ke tingkat yakin, tapi sudah Islam. Nah, bukankah engkau, saya sering lihat mabok, tapi sekarang ke masjid, gimana ceritanya? Syekh, saya memang orang yang bergelimang dosa dan maksiat, tapi Allah menyelamatkan saya. Gimana ceritanya? Jadi suatu saat memang kerjaan saya cuma mabok, bangun tidur mabok, tapi sebelum mabok harus makan dulu, kata dia ya. Nah, dia bangun udah nggak sholat, lalu mau makan, ini musim dingin nih, mau makan di rumah tidak ada, dia harus ke warung. Lagi perjalanan ke warung mau cari sarapan untuk persiapan mabok, dia lihat anjing kecil, anak anjing lagi kedinginan menggigil. Tiba-tiba dia ngelihat itu, ternyuh hatinya. Lalu anjing ini diambil, dibungkuslah pakai jaketnya. Yang tadinya mau beli hanya makanan buat dia, tapi beli juga makanan, minuman, susu untuk anjing ini. Dibawa ke rumah, disiapkan susu buat anjing ini, sambil kasihan ke anjing ini. Nah, dia sendiri ketiduran lagi sesudah sarapan persiapan mabok. Yang aneh katanya, ketika bangun hilang sama sekali keinginan untuk mabok, untuk minum, sampai dia tidak mengerti, tidak pengen saja. Inilah hadiah dari Allah.
Bayangkan pemabuk jadi tidak pengen mabuk, dan dia ke masjid dan dia cerita itu betapa mudahnya. Makanya kalau di sini ada perokok ingin hilang pengen rasa merokok, jangan beli, ya kan? Belum selesai. Misalkan rokok berapa? 30.000. Berapa, Pak? Nggak ngejawab takut. 30.000, biasa pakai 50. Ini kejadian, Pak, mau beli rokok, sedekahkan uangnya, disedekahkan, nggak jadi beli. Allah lihat tidak dia bermujahadah? Lihat tidak? Demi Allah, dengan izin Allah, lambat laun dihilangkan keinginan merokoknya, dan uang cancelannya bisa pakai berangkat haji. Ini cerita, ini polisi yang cerita, Pak. Masya Allah. Semua makhluk itu dalam genggaman Allah. Makanya mari kita latih, jangan sibuk ke makhluknya, tapi sibuk ke pemiliknya. Jelas? Kalau nanti ketemu dengan orang baik sekali, itu Allah yang ngatur. Allah ngajarin kita sesuatu. Tidak cukup kita menceritakan, oh orang itu baik sekali, oh orang itu dermawan. Tidak cukup itu di sana. Allah itu ngasih kita ketemu dengan orang baik, dan kita udah merasakan kebaikan orang tersebut, senang, pelajaran itu. Maaf ya Bu, Pak, suatu saat saya ke restoran dengan anak-anak. Selesai makan di restoran, pas mau bayar, udah ada yang bayarin. Mana orangnya? Oh, udah pergi. Ini kebetulan bukan? Coba tebak apa yang dipikirkan sesudah itu apa? Pengen kan ditraktir lagi. Salah. Itu Allah ngasih tahu tuh, kalau kamu diperlakukan begini bahagia. Nah, ke depan kalau ada kesempatan, perlakukan orang lain seperti itu. Nah, suatu saat naik mobil juga, ini pernah beli bensin, ada yang bayarin. Pertanyaannya, sesudah itu kita melakukan yang sama nggak ke orang? Setidaknya kita ingin bisa nolong orang. Jadi setiap kejadian itu tidak ada yang kebetulan, baik yang enak, yang tidak enak, yang cocok, yang tidak cocok, semuanya Allah yang ngatur. Semuanya ada hikmahnya. Mau parkir, tiba-tiba silakan, kok dia gitu enak. Suatu saat sama ngasih tahu, kok yang ini enak, yang ini nyebelin. Itu kan ilmu, tinggal kita mau niru yang mana, betul? Nah, sebetulnya seperti inilah, kalau kita tidak sibuk ke makhluk, tapi sibuk ke Allah yang menguasai makhluk, nanti kita bisa menyikapi episode apapun dengan sikap yang lebih pas. Nanti akan ada juga orang yang nyebelin ke kita, ya, celetak-celetuknya nyebelin. Gimana coba? Jawab. Bapak merenung terus. Ini contoh bagi saya nih, Pak, hidup penuh perenungan. Bu, kalau ada orang yang perkataannya nyebelin gimana? Langsungnya udah agak baikan dikit, Bu, itu aslinya, ya nggak? Ibu kesel karena ibu pasti ingat dia yang nyebelin, benar? Tapi kalau ingat ini waktunya Allah mengajari kita. Ada tuh yang nggak enak, sebel gitu ya. Ini maaf ya, untuk bisa memasuki akhlak seperti ini perlu latihan. Karena tidak langsung ceramah, langsung soleh, nanti gimana dong, saya nggak ada yang dengar, ya kan? Harus perjuangan. Tapi menariknya nanti jatuh bangun, nanti kejadian dulu baru ingat, nanti kejadian baru ingat, pendek, nanti pas kejadian ingat, itu yang enak. Akan
akan begitu terus. Kalau enggak kita cuman capek aja hidup ini, capek terus, sakit hati, gelisah, nggak ada apa-apanya hidup ini selain menderita. Ketemu ini jengkel, mau tidur ada yang ribut jengkel. Kemarin tuh lagi di masjid diingatkan, mohon ini subuhnya, penyakit sholat subuh itu alarm suka bunyi ya, sudah hafal, apalagi muhasabah. Udah itu pada bunyi alarm, bisa berantakan muhasabah. Kebetulan bukan? Coba tebak, lagi sholat alarm bunyi, kan pasti terus-terusannya nggak? Ujian bukan? Izin Allah bukan? Kita kan sibuk merencanakan, siapa nih kurang ajar, udah dikasih tahu. Apalagi imam yang ngasih tahu, kan udah dikasih tahu, mohon HP-nya diperiksa, handphone disilentkan, alarm phone jangan sampai bunyi, kalau bunyi dimatikan. Ini bunyi terus satu rakaat hampir. Maunya malah. Ini ujian, ini pelajaran agar kita setiap masuk ke masjid mau sholat matiin. Tebak, kita perlu tahu tidak yang alarmnya bunyi? Perlu tahu tidak orangnya? Mana yang lebih berat bagi kita? Tidak tahu atau tahu? Mendingan tidak tahu. Kalau tahu kita jadi enak terus, ya kan? Apa yang harus kita lakukan ujian? Husnuzon. Pasti yang bersangkutan tidak ada niat ngancurin sholat kita, ya kan? Kita kan kurang ajar ini, dan kita nggak bisa apa-apa. Sampai sholat mau ngambek juga, pertama nggak tahu siapa yang mau diambeknya, yang kedua kita takut batal, betul. Jadi namanya ambek apa gung, ya, mendidih tapi nggak tahu bagaimana. Udah aja langsung, ya Allah ini ujian darimu. Usahakan lebih fokus lagi ke bacaan sholat, ya. Lalu kalau sudah selesai nggak usah nyari orangnya, karena orangnya juga udah menderita. Nggak ditegur oleh kita aja udah nelangsa betul. Mau matiinnya juga disimpannya di tas, dia aja udah lebih sengsara dari kita, ya kan? Dan apa perlunya kita tahu? Kita berbaik sangka saja. Dia udah ke masjid, pasti niatnya baik lah. Dia juga tidak mau ngancurin sholat. Ini ujian begitu. Pernah waktu di Makkah juga gitu, ada yang bunyi, waduh, pas dilihat, maaf ya, udah sepuh, mau ngambek jadi nggak tega, malah dibantu dimatiin, ya. Nah, kita lulus atau tidak? Itu aja kejadiannya, lulus atau tidak? Lulus atau tidak? Ketemu nih, kemarin di Batam, ada orang gondrong sekali, ya, tapi kumel, terus ngelapin kaca waktu hujan. Akan logikanya dia basah lagi, ya kan? Ini lihat mobil yang di depan yang dielapnya. Ini takdirnya bisa melihat seperti ini. Kalau punya uang mungkin nggak dia melakukan itu, kan? Hujan-hujanan ini pasti karena perlu, betul tidak? Penampilannya seperti itu. Qadarullah, kata istri, tadi kan ada uang, kasih bah. Pelat, jadi pahalanya buat beliau, tapi uangnya uang saya, ya kan? Pas dibuka, apa yang dikatakannya? Jazakallahu khairan katsir. Enggak nyangka itu. Kan biasanya terima kasih bang. Ini doa, semoga Allah membalas dengan kebaikan. Alhamdulillah lulus. Mudah-mudahan lulus. Suatu saat juga ada di lampu merah. Saya sebelahan dengan ustadznya. Ada minta-minta, saya sudah kenal lah beliau karena bukan sebangsa, ya, satu wilayah, ya. Sholat
supaya rezekinya lancar, sholat. Wah, yang aja mau apa ngomong bergumam bahasa Jawa ya, pindah ke sini ke ustaz. Harusnya dia pakai adab ya, kalau di sini udah nggak dikasih, jangan ke situ. Kan saya jadi malu ya kan. Astagfirullah, ini ke sebelah ngasih uang ustaz. Beliau nanya, kenapa nggak ngasih? Ustaz, kenapa Ustaz ngasih? Beliau ilmunya lebih tinggi dari saya. Rasulullah tuh tiap diminta selalu ngasih. Kenapa enggak? Saya orang sini, saya tahu ini mereka bawa dipakai kolbak ya enggak? Ada itu grupnya ya, pakai seragam khusus. Jadi bukan peminta-minta, tapi versi kami mah bohong lah. Dia profesi aja pura-pura, karena seragamnya juga mirip-mirip, jahit-jahit, dan sudah hafal karena di dropnya tahu jam berapa. Saya sudah tahu ini bukan orang minta-minta, tapi orang ngebohong. Apa nggak lebih baik, kata Ustadz, kasih uang dulu baru dinasehatin. Kalau nggak kayak tadi gitu. Benar juga tuh. 1-0. Enaknya dekat dengan orang berilmu gitu. Itu kejadian jadi ilmu. Betul? Di mana-mana, di rumah, di jalan, di kantor. Jadi kita belajar terus dengan melatih diri. Semua yang ada ini makhluk ciptaan Allah, milik Allah, dan terjadi sesuatu dengan izin Allah. Beda, pasti beda. Ini saya dengar ya, bukan dengar, baca buku tentang orang yang dizolimi. Ini para pejuang dizolimi di penjara. Lalu dimasukkan, ini salah satu kisahnya, dimasukkan anjing. Anjingnya sengaja dibikin lapar. Tetapi ketika dilihat dari lubang kunci, ternyata anjing itu tidak menggigit, malah depak. Depak itu apa bahasa Indonesia depak? Ya begitulah, tiarap. Bukan tiarap, depak ya. Gitu, udahlah nggak usah dipermasalahkan. Jadi bapak ulama itu yang ditangkap itu sedang sholat dan di sampingnya anjing, tidak menggigit. Padahal perkiraannya bakal digigit. Apa yang sulit kan? Bagi orang yang sudah memasuki keyakinan semua makhluk ciptaan Allah dalam kekuasaan Allah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dengan kalimahmu yang sempurna dari kejahatan makhlukmu. Anjing bertasbih, betul tidak? Tinggal bicara, ya Allah, ini anjing dalam kekuasaan, dimasukkan ke sini, saya mau sholat. Apa sih sulitnya membuat anjing jadi diam? Betul tidak? Mungkin tidak kebayang oleh akal yang tidak memahami bahwa anjing ciptaan Allah dan takluk kepada kehendak Allah. Ada satu lagi, namanya Ustazah Zainab Al-Ghazali, dulu dikenal sekali mujahidah. Itu dimasukkan ke penjara dan dimasukkan seorang prajurit muda untuk menodainya. Kurang lebih beliau berdoa mungkin seperti ini, ya Allah, saya tutup aurat, saya selalu basahi dengan wudhu, saya gunakan tubuh ini hanya untuk di jalanmu. Engkau saksikan sekarang ada makhlukmu yang akan menodai, saya berlindung kepadamu. Nah, sekiranya ibumu ada yang memperlakukan seperti akan yang kau lakukan kepada saya, bagaimana? Boro-boro menyentuh, katanya, nangis di sana di penjaranya sampai ditarik oleh yang memerintahkannya. Tidak tersentuh. Yakin setiap makhluk itu milik Allah, ciptaan Allah. Siapa? Adakah yang bukan ciptaan Allah? Begal, tahu begal?
ciptaan Allah, bukan? Dia seksi apes, ya. Dia bagian. Bagaimana kalau begal mengadakan rapat? Apakah Allah tahu rapatnya? Ini rapat rahasia. Sampai sesama begal tidak tahu rapatnya di mana. Saking rahasianya. Aneh kan? Mereka bisik-bisik sampai tidak kedengeran sama yang dibisikinya. Saking rahasianya. Mereka rapat di ruangan gelap sampai mereka tidak tahu rapat sama siapa. Allah tahu tidak? Begal pusing beginian. Allah tahu, enggak ada yang Allah tidak tahu. Ya, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Enggak ada. Benyamin etenya nyamuk itu, ya, yang jadi presiden Ngisriwil sekarang, semuanya Allah tahu. Mau rapat sama siapa, pasti yang diajak rapatnya juga makhluk ciptaan Allah. Apa saudara lihat perang itu ada yang tidak diketahui oleh Allah? Jawab, semuanya. Nggak ada agen rahasia. Rahasia apa? Tidak ada rahasia bagi Allah. CIA, Mossad, BIN, ya, Badan Intel Nasional, nggak ada yang tersembunyi. Kalau ada sekarang Intel kesini, bagus, ya. Udah sering intelin sini, ya, supaya dapat ilmu. Lebih baik intelin ceramah supaya kuat iman, betul ya? Tidak ada yang rahasia bagi Allah. Mau sembunyi dimanapun, mau mengendap-endap, mau di peti besi, tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Maaf ya, misalkan peluru berseliweran, itu nggak ada yang lepas dari pengetahuan Allah. Tidak akan kena kecuali emang jatah dia kena. Tidak ada satupun yang meninggal kecuali pasti pada waktu yang tepat dengan rencana Allah, di tempat yang ditetapkan Allah, dengan cara yang dikehendaki Allah. Ini keyakinan tauhid. Gak bisa orang meninggal tanpa izin Allah, gak mungkin. Karena prosedur meninggal itu sudah waktunya, lalu Allah memerintahkan malaikat pencabut nyawa, dicabut di tempat yang memang Allah tetapkan dengan cara yang Allah kehendaki. Harus sampai ke sana pikiran kita kalau dengan iman. Jadi nggak ada orang meninggal karena diare, tidak ada. Ini meninggal karena sakit jantung, enggak. Orang meninggal karena sudah waktunya, lalu malaikat maut mencabut nyawa atas perintah Allah di tempat yang dikehendaki Allah. Kalau nanti tempatnya di sana, kita ke sana, ya. Kemudian dengan cara yang Allah tetapkan. Begitulah cara berpikir orang beriman. Setuju? Rezeki sekarang. Nah, ini anak nangis izin Allah, bukan? Ujian bagi ibunya. Ya, tenang aja, pasti berhenti. Saya kan tidak mengatakan berhenti sekarang juga, ya kan? Anak ini pasti ciptaan Allah. Ibu bapaknya nggak bisa gambar anak sekalipun, sehelai rambut sekalipun nggak bisa, tanpa mengurangi rasa hormat ke orang tuanya, ya. Ibu bapaknya ngurus anak dikit, paling nyuapin itu juga pakai getok, ya kan, mandiin dikit. Selebihnya Allah yang mengurus setiap saat. Kita tidak tahu tentang anak. Berhenti kan? Itu dulu penting, ya. Enggak kok, pasti berhenti. Mustahil, ya, nangis 24 jam, mustahil. Sabar aja. Enggak setiap hari, tidak setiap ceramah ada yang nangis. Senyum aja. Kalau nangis terus, ya tinggal istirahat aja kitanya, ya.
Tadi sampai di mana tadi? Rezeki? Hah? Apa? Rezeki ya? Ngurus anak. Ya terserahlah yang mas. Jadi gini, misalkan datang rezeki, nah kita kan suka lihat rezeki itu nggak nyambung ke Allah, nggak bisa. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Itu sama ujian, Pak. Misalkan seseorang ngasih sesuatu ke kita, ini izin Allah bukan? Jawab, izin Allah. Ini nikmat atau ujian? Nikmat atau ujian? Ujian. Jadi kebaikan itu kalau kita menyikapinya dengan benar. Semua nikmat yang datang kan tadi sudah disampaikan. Semua yang kita suka itu baru ujian. Kalau bisa syukur, baru fakana khairullah, baru jadi karunia Allah buat kita. Jadi kalau dapat uang itu masih ujian. Bisa bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah. Kepada orang berterima kasih, alhamdulillah ya Allah. Mas, terima kasih ya. Mas sudah bersusah payah kerja sebulan penuh, sekarang sudah berhasil ngasih uang 200.000. Tenang ya, nggak boleh gitu. Halo, lihat tidak ibu bersyukur? Halo, tahu sebetulnya cuma segini, cuma ditahan ya nggak? Takut nggak cocok dengan ceramah. Halo, lihat tidak? Terima kasih ya Mas. Bu, saya tahu uang ini tidak cukup, tapi baru dapat segini. Gak apa-apa Mas, Allah sedang menatap kita. Waktunya hari ini dapat segini, besok Allah sudah punya rencana sendiri. Tidak harus selalu kepikir rezeki. Enak kalau dengar tidak obrolan itu. Enaknya begitu. Di rumah juga begitu. Emang kalau suami istri ngobrol cuma berdua? Tuh kan nggak jawab. Kalau di kamar berdua ngobrol cuma berdua, enggak? Ada siapa aja? Halo, dengar tidak obrolan itu? Dengar tidak? Dengar. Ada lagi, siapa lagi? Malaikat nyata tidak? Catat nih. Manyun. Catat. Ada lagi di ruangan itu. Kalau lagi di kamar, siapa lagi? Setan ada, ngebisikin terus ya. Jadi tidak cuma berdua itu. Makanya kalau bisa di rumah tuh bacakan terus minimal ayat kursi yang bagus Al-Baqarah. Nanti aman tuh, jin gak masuk, setan juga pada pergi, sihir gak mempan, nggak rumit. Siapa yang mau nyihir saya? Siapa tahu nggak disihir juga, datang sendiri sihir. Tapi kalau bisa ngobrol tuh ingat ada Allah, ya Allah. Jadi kalau ngobrol itu tidak perlu berdebat, bertengkar. Siapa yang lagi lupa ke Allah pasti naik tuh emosinya. Nah yang lainnya tenang aja, gak usah ngejawab yang bisa jadi bensin. Tenang aja. Urusan tuh ini gawat, saya harus jawab sekarang juga. Enggak. Kalau begini makin gawat, enggak juga. Enggak akan kejadian tanpa izin Allah. Yang harus kita lakukan di rumah tuh kalau ngobrol, obrolannya disukai Allah. Wah, amit tetangga itu. Ujian bukan? Tenang, Papa diam aja. Tenang. Dukung dong. Kalau suami ngobrolin, kalau istri ngobrolin tetangga, dukung. Ya Bu, kita doain supaya tetangga itu hidupnya berkah. Naksir ya sama. Udah senyum aja, senyum ya nggak salah aja Pak, zikir kalau gitu. Gimana wiridnya kalau di rumah lagi ngobrol suasananya nggak enak? Suami jawab. Kalau istri ngomongnya nggak enak, apa zikirnya? Ini ilmu penting. Pak Romi, apa zikirnya? Innalillahi. Oh iya, kalau musibah itu pasti innalillah, ya kan? Innalillah. Pelan aja, ya Allah. Yang kedua apa zikirnya?
Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Oh ini, ya Allah, ini takdirnya sekarang saya harus menghadapi situasi ini. Itu izin Allah, terima takdir itu ya. Yang ketiga, kalau nggak enak apa? Astagfirullah, ya Allah, pasti ini karena dosa-dosa saya. Astagfirullah. Pelan, karena kalau keras bisa masalah baru. Kalau hati naik ikut jengkel, apa zikirnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pelan ya, selalu pakai pelan, karena kalau keras a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah lihat tidak kita berzikir? Allah dengar tidak zikir kita? Allah senang tidak? Tebak, bisakah kita membulak-balik hati orang lain? Enggak bisa, enggak bisa. Yang penting kita bersikap yang disukai Allah, dan Allah yang ngebulak-balik hati. Oh ini yang marahan udah 2 hari nih, udah istighfar aja terus, ngaji aja yang banyak, nggak usah ditunggu-tunggu, nanti Allah ngebalikin hatinya. Termasuk anak, coba anak digimanain? Gak bisa. Anak tuh apa yang bisa kita lakukan ke anak? Satu, ngasih contoh. Jangan-jangan anak begitu karena buah dari contoh buruk yang kita lakukan. Dua, kalau ke anak itu ya, selain contoh, bicaranya tuh dengan penuh kasih sayang dan ikhlas, jangan nyebut-nyebut kebaikan. Bukan nasihat kita yang bisa ngerubah anak, enggak, Allah yang ngerubah. Nasihat itu ibadah, bahkan nasihat itu enggak usah macam-macam, enggak usah bertele-tele, tidak usah semuanya pakai dalil. Ya ayyuhalladzina amanu, tenang, bukan tidak boleh, tapi enggak begitu ya. Karena yang ngebulak-balik hati anak itu Allah, bukan kita. Maka nasihat juga secukupnya, yang kita juga berusaha mengamalkannya. Apalagi doa. Tapi yang paling penting kalau ngadepin anak adalah tobat, istighfar. Ya Allah, ini buah dari dosa-dosa saya. Saya ngaku waktu hamil jarang ngaji, jarang, waktu kecil jarang dididik. Astagfirullah. Waktu sekolahnya juga nggak diperkenalkan ke Allah. Astagfirullah. Nah, Allah lihat itu,